The Secret Daily Teachings 11. Papan visi adalah sarana untuk membantu menciptakan gambar dari apa yang Anda inginkan di benak Anda. Ketika melihat papan visi, Anda mencetak gambar dari hasrat Anda itu ke benak Anda. Ketika Anda berfokus pada papan visi, hal itu merangsang seluruh indera dan membangkitkan perasaan positif dalam diri Anda. Dengan begitu, Anda memiliki dua unsur penciptaan, yaitu pikiran dan perasaan yang bekerja dengan kekuatan penuh. Papan visi. Bagaimana jika membuat papan visi seperti gambar ini? Berisikan ada 5 mobil. Terkadang orang membuat papan visi, dia menempelkan banyak gambar, tetapi dia lupa bahwa ada kata kuncinya, yaitu gambar itu harus bisa merangsang seluruh indera dan membangkitkan perasaan positif di dalam diri kita. Sekarang mari kita praktek. Coba tutup mata Anda dan bayangkan 3 mobil yang Anda sukai. Jika sudah ada gambaran 3 mobil yang Anda inginkan, sekarang coba cek perasaan Anda sendiri. Apakah muncul suatu gairah atau suatu semangat ketika melihat 3 gambar mobil itu? Jika iya, maka itu bagus. Artinya keinginan itu akan lebih cepat terwujud. Tapi jika Anda tetap hanya merasa biasa-biasa saja, kemungkinan saat ini Anda memang lagi tidak membutuhkan mobil, bahkan sampai 3 mobil. Kenapa? Karena tidak muncul suatu perasaan positif, suatu semangat atau suatu gairah ketika membayangkan 3 mobil itu. Atau hanya ada 1 mobil saja yang membuat Anda merasa senang. Oke. Jadi papan visi ini adalah sebuah papan, mungkin bisa seperti triplek, yang kita kasih tempel gambar hal-hal yang kita inginkan. Sebelum menempelkan gambar-gambar itu, kita harus bertanya ke diri kita sendiri. Contohnya ya, kita menginginkan sebuah rumah. Kita bertanya ke diri sendiri dengan cara, rumah seperti apakah yang aku inginkan? Ketika kita berkata seperti itu, apakah muncul suatu gambaran rumah di pikiran kita? Mungkin kita pernah melewati suatu tempat, suatu pemukiman, kemudian ada rumah di situ dan kita benar-benar tertarik. Mungkin saja rumah itu yang muncul di pikiran kita. Kemudian ketika gambar rumah ini muncul di pikiran kita merasa bahagia tidak? Ada muncul sebuah perasaan positif tidak? Apakah seluruh indera kita terangsang dengan gambar rumah itu?
Jadi apapun yang kita tempelkan di papan visi itu bisa terwujud, tapi yang membedakan adalah kecepatannya. Bisa saja hari ini menempelkan terus besok mendapatkannya, tapi bisa juga hari ini menempelkannya, mendapatkannya bisa 5 tahun lagi atau 10 tahun kemudian. Karena itu supaya papan visi ini bisa cepat terwujud, kita harus bertanya ke diri kita sendiri dulu. Contoh lainnya adalah ketika kita menginginkan seorang anak, mungkin bagi pasangan suami istri yang sudah lama belum memiliki anak, bisa melakukan teknik ini. Tapi sekali lagi, bertanyalah dulu ke diri kita, apakah aku menginginkan seorang anak? Bisa terjadi nanti akan muncul gambaran atau kata-kata di pikiran kita seperti, kalau punya anak nanti biaya lebih membengkak, nanti harus persiapan uang untuk beli susu, uang untuk beli pampers. Terus kalau anak sudah mulai besar, uang untuk sekolah anak ratusan ribu. Nah, ketika kata-kata itu muncul, itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kenapa masih belum bisa memiliki seorang anak. Atau mobil, misalnya, saya paling suka Fortuner. Kemudian ada muncul perkataan di pikiran kita, pajak mobil Fortuner itu 1 tahun bisa 8 juta loh. Ada uangnya tidak untuk bayar pajak mobil? Ini biasanya naik motor sehari cuma keluar uang bensin 5.000. Begitu nanti naik mobil Fortuner, 1 hari bisa keluar uang bensin 50.000. Kalau naik motor uang bensin 5.000 kali 30 hari itu uang bensin 150.000. Tapi kalau naik mobil, uang bensin sehari 50.000 kali 30 hari itu bisa 1.500.000. Nah, perkataan-perkataan yang muncul di pikiran kita atau gambaran yang muncul di pikiran kita itu adalah salah satu hal yang menyebabkan keinginan kita tidak terwujud karena tidak selaras antara yang kita inginkan dan yang akan terjadi. Atau misalnya uang, ya, kita biasanya melihat di sosmed atau grup ada orang yang membuat status, aku percaya uang 1 miliar datang kepadaku setiap bulan. Padahal orang ini belum pernah melihat ataupun memegang uang 1 miliar. Yang terjadi mungkin di pikiran akan muncul perkataan, kamu jangan ngimpi uang 1 miliar dari mana. Kamu jangan mengkayal. Untuk kehidupan sehari-hari aja susah, bagaimana kamu mau punya uang 1 miliar? Kamu mau kerja apa biar dapat uang 1 miliar setiap bulan? Nah, kata-kata itu bisa menggagalkan keinginan kita. Jadi caranya bagaimana? Kalau uang, kita bisa turunkan nominalnya dulu. Misalnya kita pernah memiliki uang 10 juta. Nah, kita bisa minta 10 juta itu dulu. Nanti setelah kita dapat 10 juta, kita bisa naikkan secara bertahap yang selaras dengan diri kita, di mana dalam diri kita tidak ada penolakan. Misalnya kita mengatakan, aku mau uang 10 juta setiap bulan. Ada penolakan tidak? Kalau tidak ada penolakan, maka itu bisa lebih cepat terwujudnya.
Tapi kalau tetap menginginkan uang 1 miliar, ya silakan. Yang penting selaras, tidak ada penolakan. Dan setiap harinya ketika melihat gambar uang 1 miliar itu, selalu muncul perasaan positif. Jadi sebelum membuat papan visi, bertanyalah ke diri sendiri apa yang sebenarnya kita inginkan. Kemudian ketika gambar-gambar itu sudah tertempel di papan visi, kita cek perasaan kita. Apakah merangsang seluruh indera kita? Apakah membangkitkan perasaan positif kita? Karena ini termasuk di dalam 2 unsur penciptaan, yaitu pikiran dan perasaan. Jika tidak punya triplek atau dinding yang mungkin bisa ditempelin gambar-gambar, kita bisa memasang gambar-gambar tersebut sebagai wallpaper di handphone kita, atau wallpaper di laptop, atau video yang tersimpan di handphone, ataupun gambar-gambar yang kita simpan di dalam album tersendiri. Bisa juga kita menyiapkan sebuah buku, di mana buku itu kita tempel dengan gambar-gambar yang kita inginkan. Jadi teman-teman, sebelum menginginkan sesuatu, bertanyalah ke diri sendiri, supaya law of attraction-nya cepat terwujud, tanpa perlu menunggu sampai bertahun-tahun ataupun bahkan berpuluh-puluh tahun. Oke, silakan teman-teman untuk membuat papan visinya sendiri, bertanyalah ke diri sendiri, kemudian carilah gambar-gambar yang bisa membangkitkan perasaan positif dan merangsang seluruh indera teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih.